Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Alia dengan NIM 221091220044 dari PSKPS Angkatan 2022. Di sini saya akan presentasikan materi mengenai anatomi permukaan. Baik, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan dulu materi mengenai apa itu dari anatomi. Nah, anatomi sendiri itu berasal dari kata anatemnein yang bermakna membuka. Nah, dia membuka sebagai konsekuensi anatomi, yaitu adalah diseksi, dan juga ahli anatomi adalah disektor. Nah, diseksi ini dia mengungkapkan konstituen non-visible juga dan merupakan metode yang disebut ilmiah. Nah, metode ilmiahnya itu apa saja? Yaitu mengungkapkan, menampilkan, membelah, memotong, memilah, dan juga dia menamai. Nah, pengenalan akan bagian-bagian itu adalah kunci untuk memahami dalam subjek materi anatomi. Langsung saja di sini saya masuk ke materi anatomi permukaan. Nah, di sini bisa dilihat di angka 1 itu adalah bidang sagital. Nah, jadi di situ adalah bidang sagital. Terus yang nomor 2 ini adalah mid sagital. Nah, lalu untuk yang nomor 3, itu dia adalah bidang frontal. Terus yang untuk nomor 4-nya itu adalah bidang transversal atau bidang horizontal 5 sumbu sagital. Nah, untuk yang nomor 6, ini bisa dilihat angkanya, nomor 6 itu adalah sumbu transversal. Dan untuk yang nomor 7, ini dia membagi 2 kanan dan kiri, itu adalah sumbu longitudinal dan juga sumbu transversal. Nah, pada bidang sagital atau platum sagittale, dia melewati sumbu sagital dan juga sumbu longitudinal. Sedangkan pada bidang transversal, itu dia bidang horizontal, melewati sumbu transversal dan sumbu sagital. Terus untuk yang bidang frontalnya, itu dia adalah bidang koronal atau disebutnya planum frontal. Nah, dia melewati sumbu longitudinal dan sumbu transversal. Nah, terus untuk sumbu utamanya di sini, sumbu sagital itu dia terletak tegak lurus terhadap sumbu transversal dan juga longitudinal. Terus ada sumbu transversal, dia tuh terletaknya tegak lurus terhadap sumbu longitudinal dan juga sumbu sagital. Sedangkan untuk sumbu longitudinal atau vertikal, itu dia terletak tegak lurus terhadap sumbu sagital dan juga sumbu transversal. Nah, terus ada juga nih bidang median atau sagital. Nah, dia itu adalah bidang simetri yang akan membagi tubuh kita menjadi 2 belahan yang sama. Terus ada bidang sagital, itu dia berjalan sejajar dengan bidang median atau si sagital. Ada bidang transversal lagi. Nah, itu adalah bidang yang memotong tubuh tegak lurus. Nah, sedangkan bidang frontal itu dia sejajar dengan dahi. Terus juga ada arah gerakan. Nah, untuk arah gerakan sendiri itu ada ekstensi. Nah, ekstensi itu dia adalah peregangan torso atau ekstremitas. Terus ada fleksi, itu dia adalah membengkokkan atau membongkokkan torso atau si ekstremitas. Ada abduksi. Abduksi itu dia adalah menjauhkan, sedangkan aduksi itu mendekatkan. Nah, terus ada elevasi, yaitu dia mengangkat lengan di atas bidang horizontal. Terus ada si rotasi, ini dia memutar ekstremitas ke dalam atau keluar, mengitari dari sumbu longitudinal. Terus ada sirkumduksi, itu adalah gerakan bergasing. Nah, di sini ada juga istilah radiologis. Kalau untuk istilah radiologis potongan sagital, itu pada anatomisnya bidang sagital. Pada potongan koronal, berarti anatomisnya bidang frontal. Dan untuk istilah radiologis potongan aksial, anatomisnya adalah bidang transversal. Nah, terus di sini bisa dilihat lagi ada linea-lineanya atau garis-garisnya. Nah, di sini pertama ada linea mediana anterior. Terus ada juga linea sternalis. Itu berarti dia sejajar dengan sternum di bagian dada. Terus ada linea parasternalis, itu di bawah dari si sternalis. Lalu ada linea axillaris anterior, berarti itu dia berdekatan dengan ketiak. Terus ada linea medioclavicularis, itu berarti dia di bagian tengah antara clavikula. Terus juga di sini ada bagian proksimal. Proksimal itu berarti di atas, dan distal itu ke arah bawah.
Nah, terus ada palmar, itu berarti telapak tangan, tuh bisa dilihat di situ ditunjukkan. Dan ada dorsal, tuh di bawah banget di bagian kaki. Nah, terus di bagian belakang lagi, di bagian belakang itu adalah posterior, berarti namanya adalah linea mediana posterior. Nah, terus ada linea paravertebralis, berarti itu dia sejajar dengan vertebra, tulang vertebra. Nah, terus ada kranial, dan ada bagian lateral, berarti bagian samping. Terus ada bagian radial, itu sejajar berarti dengan tulang radius. Ada bagian ulnar, berarti dia sejajar dengan tulang ulnar. Lalu ada linea scapularis, ini dia garisnya itu berada pada scapula, bagian belakang badan. Dan ada linea axillaris posterior, berarti bagian ketiak yang belakang. Lalu kalau bagian ke arah atas, ke atas ini, di bagian atas ini dibagi dua antara atas dan bawah. Atas adalah kranial, sedangkan bagian bawah adalah kaudal. Nah, terus di sini kalau untuk bagian kaki itu ada bagian fibular dan tibial. Berarti itu sesuai dengan nama tulang yang ada di kaki tersebut. Kalau untuk fibular berarti di situ ada tulang fibula, dan sedangkan di tibia berarti itu ada tulang tibia, dia sejajar dengan tibia. Nah, terus di sini bagian telapak kaki namanya plantar. Kalau telapak tangan tadi kan palmar, kalau telapak kaki adalah plantar. Nah, di sini ada lagi istilah arah dan posisi bagian tubuh. Nah, kalau untuk kranial atau superior berarti itu ke arah kepala dia. Kalau untuk caudal dan inferior berarti dia ke arah sakrum, itu ke arah bawah. Nah, terus untuk anterior atau ventral itu berarti dia ke arah depan atau bagian abdomen. Terus ada posterior atau dorsal. Nah, itu dia adalah ke arah punggung, ke arah belakang. Ada juga lateral, itu dia di samping atau menjauhi dari garis tengah. Dan juga ada medial, berarti di tengah, dia berarti mendekati dari si garis tengahnya. Terus ada median atau medianus, ini di dalam bidang median. Lalu ada intermedial, tuh berarti terletak di antara. Sentral, itu berarti dia menuju ke arah pusat tubuh. Perifer menuju ke permukaan tubuh. Sedangkan si profundus adalah berarti letaknya di dalam, profundus. Nah, untuk superficial berarti itu di luar, letaknya superficial. Eksternal itu letaknya eksternal, internal berarti letaknya di internal. Terus ada lagi nih yang apikal atau apex, itu berarti dia menunjukkan ke atau bersifat di ujung. Terus ada basal berarti di bagian bawah atau basis. Terus ada dexter, itu kanan, sinister kiri, proximal berarti menuju ke arah torso, distal menuju ke arah ujung tungkai, ulnar ke arah ulna yang kayak tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini kita masuk ke anatomi permukaan pada organ-organ tubuh. Nah, di sini bisa dilihat ada glandula dari tiroid. Lalu di bawah tiroid ada si trakea. Lalu di sini yang ada dua adalah pulmo dan ada jantung atau core. Lalu di sini ada diafragma. Ada diafragma dan juga di sini ini hepar, diafragmanya di sini. Nah, terus itu ada juga gaster atau lambung. Lalu nanti di bagian lambung itu, dekat lambung ada yang namanya spleen atau lien. Lalu nanti ada duodenum, ada jejunum, dan di sini ada kolon atau si usus besar. Ini ada ileum, dan di bagian sini ada appendix vermiformis, dan bagian ujung bawah adalah rektum. Baik, selanjutnya ini saya akan menjelaskan lagi pada bagian sampingnya. Bisa dilihat ini pada posisi kita lihat dari sampingnya. Sebenarnya sama aja, untuk organnya sama yang kayak dijelaskan sebelumnya, cuman bisa dilihat di sini pada POV atau point of view kita di bagian samping. Ini masih sama aja. Terus nanti pada organ dalam permukaan tubuh itu dia melalui pengetahuan proyeksi tentang organ dalam pada permukaan tubuh, gejala-gejala spesifik penyakit itu sudah dapat dihubungkan dengan organ sewaktu pemeriksaan fisik dikerjakan. Nah, terus di samping riwayat pasien, petunjuk pertama mengenai organ sakit yang terlibat itu dapat diduga. Contohnya itu kayak appendicitis atau peradangan appendix. Biasanya itu dia dirasa
atau ada rasanya tuh tidak enak di bagian abdomen bagian bawah kanan. Terus kita lanjut ke bagian tulang. Nah, di bagian tulang ini atau skeleton bisa kita lihat di awal, bagian atas maksud saya itu ada os frontal atau bagian dahi. Terus ada orbita, berarti itu daerah bagian mata. Terus bagian pipi itu ada os zygomaticum. Terus ada juga di bagian maksila atau rahang atas. Mandibula adalah rahang bagian bawah. Terus tuh bisa kita lihat lagi di bagian leher. Lehernya itu ada vertebra cervicalis yang ke-7 yang ditunjuk di sana bisa dilihat. Terus di situ ada juga clavikula. Terus juga ada costa 1. Jadi di dekat clavikula itu ada costa pertama. Terus di bagian tengah dada kita itu ada sternum. Lalu itu bagian belakang ada scapula, dia sepasang jadi kanan kiri. Lalu kita masuk ke bagian tangan, lengan atas itu ada tulang humerus, os humerus. Lalu di lengan bagian bawah itu ada dua tulang. Itu ada untuk yang sejajar dengan jempol namanya adalah os radius, dan sejajar dengan kelingking itu adalah os ulna. Nah, terus untuk di bagian tangan masih nih, di bagian sini telapak, bagian bawah telapak lah ya, itu ada oska carpi, sedangkan di bagian telapak tangan itu ada oska metacarpal, dan untuk bagian jari itu adalah oska digitorum. Nah, terus di sini kita masuk ke bagian pinggul. Nah, itu ada os coxae, dan di bagian tengah pinggul kita itu ada os sacrum. Dan di bawah os sacrum ada os coccygeus. Bagian bawah atau tempat kita untuk duduk, tulang untuk duduk itu namanya adalah os ischii. Terus lagi di sini ada tulang paha, namanya adalah os femur. Dan untuk si lutut itu adalah os patella. Sedangkan bagian kaki, tungkai bawah itu ada fibula dan tibia. Nah, sama nih kayak tangan juga, ada telapak tangan, ada jari-jari tangan. Nah, itu ada osa tarsi, osa metatarsalia, osa digitorum, atau phalanx. Oke, di sini kita lanjutkan lagi mengenai materi dari sirkulasi darah sistemik, paru, dan juga janin. Nah, bisa kita lihat di situ pada bagian kanan atas ada ligamentum arteriosum. Nah, lalu di bagian kiri ada vena cava superior. Terus ada juga di situ arcus aorta yang warna ungu. Terus yang berwarna biru itu ada vena cava superior. Baru bisa dilihat lagi di bagian bawah arcus aorta itu ada tunjukannya, ada ductus arteriosus. Di bagian bawahnya ada truncus pulmonalis. Terus juga di bagian kanan kiri ada pulmo, itu pulmo sinister dan juga pulmo dexter. Baru kita masuk nih ke bagian jantung. Bagian jantung itu ada atrium sinistrum, terus di bawahnya ada ventriculus sinister. Terus kita ke bagian kirinya itu bisa dilihat ada foramen oval. Nah, pada foramen oval itu kalau di zoom atau dibesarin fotonya ada fossa ovalis. Terus di situ ada atrium dextrum dan juga ada ventriculus dexter. Nah, yang warna ungu, yang venanya lumayan besar, itu adalah vena cava inferior. Baru kita lihat ke bawah, itu ada hepar. Terus juga pada bagian kirinya itu ada ductus venosus. Nah, kalau ductus venosusnya diperbesar, itu bisa kita lihat di sana ada vena cava inferior. Terus ada ligamentum venosum. Dan juga ada aorta abdominalis yang pars abdominalis aorta. Terus tuh bisa dilihat juga warna ungu ada vena porta hepatis. Lalu ada ligamentum teres hepatis, dan yang warna hijau itu adalah vesica biliaris. Nah, terus tuh yang bentuknya kayak huruf A dan bagian atasnya itu adalah si pars abdominalis aorta tadi. Nah, terus bagian kiri ada vena cava interior. Terus kita lihat ke bagian kiri bawah ada plasenta. Nah, kita tarik ke bagian tengah ada di dekat plasenta ada funiculus umbilicalis. Nah, terus di bagian paling bawah itu ada AA umbilicalis.
Nah, terus bisa dilihat itu dia panah-panah itu dia menunjukkan arah dari aliran darah dan juga sirkulasi prenatal, berbeda dari sirkulasi setelah lahir. Nah, darah itu akan kayak oksigen, dia dihantarkan dari plasenta melalui vena umbilikalis menuju ke hati. Nah, dari hati nanti sebagian besar darah dialirkan oleh ductus venosus secara langsung menuju ke vena cava inferior. Nah, terus nanti dari sini, sebagian besar darah mencapai atrium kanan jantung, menyeberang ke atrium kiri melalui foramen oval di septum atrii yang terbuka. Terus dia bakal memasuki ventrikel kiri dan dipompakan keluar menuju ke aorta dan sirkulasi sistemik. Nah, darah vena nanti setengah badan, bagian atas memasuki atrium kanan melalui vena cava superior, dan sebagian besar diarahkan ke dalam ventrikel kanan. Terus nanti ketika jantungnya berkontraksi, sebagian besar fraksi ejeksi itu bakal dihantarkan. Nah, dihantarkannya itu melalui si ductus arteriosus dan langsung dia menuju ke aorta descendens. Nah, kedua jalan pintas jantung itu, yang si foramen oval sama ductus arteriosus, dia itu diperlukan. Kenapa diperlukan? Karena pada janin paru yang penuh berisi cairan tuh dia belum dapat mengembang dan merupakan suatu barrier atau penghalang. Nah, darah dari sirkulasi sistemik janin terutama dialirkan melalui AA iliacae interna menuju ke sepasang AA umbilicales. Nah, yang dia terletak di dalam tali pusat untuk mencapai plasenta. Nah, urutan-urutan peristiwa ini dia segera setelah kelahiran yang terjadi karena putusnya sirkulasi dari plasenta. Terus mengembangnya paru dan dimulainya pernapasan bayi baru lahir tuh bakal mengakibatkan pada penutupan. Penutupannya di mana aja? Itu ada di ductus venosus, foramen oval, ductus arteriosus, dan juga pada antara truncus pulmonalis dan arcus aorta. Terus juga ada AA umbilicalis dan juga vena umbilicalis. Lagi pada sistem vena porta di hepatis. Nah, kita lihat dulu bagian organnya. Itu ada vena azygos. Terus di seberangnya vena azygos ada vena hemiazygos. Terus kita tarik ke bagian bawah itu ada plexus venosus submucosus. Nah, terus pada bagian bawahnya lagi ada vena praenica inferior, ada vena hepatica, berarti itu letaknya pada hepar. Terus ada R esophagealis, terus ada vena gastrica sinistra, berarti dia mengarah ke gastrik atau lambung. Lalu ada vena porta hepatis, ada vena splenica, terus ada vena renalis sinistra, vena lumbalis ascendens, di bagian bawahnya ada vena mesenterica inferior, vena mesenterica superior. Pokoknya kalau ada superior ada juga inferior. Terus ada vena paraumbilicalis, ada vena colica sinistra. Nah, terus yang lumayan gede tuh, vena warna biru gede itu adalah vena cava inferior yang kayak sudah dijelaskan sebelumnya. Terus juga ada vena epigastrica supedicialis. Di bawah vena cava inferior tuh ada vena iliaca communis. Terus di warna ungu bisa dilihat itu ada vena sigmoidea. Lalu bagian bawahnya ada vena rectalica superior. Ada juga bagian bawah tuh vena epigastrica inferior. Tadi kan sudah ada yang gastrica sinistra atas ya. Ini epigastrica inferior. Terus ada vena iliaca interna. Terus bagian paling bawah itu ada vivi rectales inferiores. Nah, untuk vena porta hepatis dan juga vena cava inferior, pada gambar semi skematik itu daerah aliran vena cava inferiornya itu berwarna biru. Nah, daerah aliran vena porta hepatis itu dia berwarna ungu. Nah, pada anastomosis sirkulasi vena porta itu potensial portal sistemik dilingkari dengan warna hitam. Sedangkan sirkulasi vena porta hepatis merupakan suatu bagian spesial dalam sirkulasi sistemik. Nah, di sini dia ada dua jaringan kapiler yang terpisah, itu ada hepar dan juga si usus halus dihubungkan berurutan. Sebelum mencapai sirkulasi sistemik, darah vena dari kebanyakan organ abdomen yang tidak berpasangan kayak
si lambung, bagian-bagian usus halus, pankreas, sama spleen itu bakal dialirkan menuju ke vena porta hepatis. Dan dari sini menuju ke hepar. Nah, terus dia melalui jalur ini kebanyakan nutrien yang diserap melalui saluran usus pertama akan masuk ke hepar dan dimetabolisme di sana. Baru setelah darah melewati hepar, darah ini dialirkan melalui vena hepatika menuju ke vena cava inferior dan sirkulasi sistemik. Terus pada pasien dengan sirosis hepatis, darah yang mengalir melalui hati itu sangat kecil. Kenapa bisa sangat kecil? Karena adanya resistensi hati yang lebih tinggi. Jadi dia bakal meningkatkan tekanan darah di vena porta hepatis dengan memintas bypass hati. Darah yang lain mengalir melalui anastomosis porto cava langsung menuju ke sirkulasi sistemik. Namun di daerah anastomosis, vena-vena ini secara struktural tidak cocok untuk mengakomodasi peningkatan aliran darah. Dan dia nanti bakal membentuk lagi vena varicose. Nah, kondisi ini tuh dia bakal menyebabkan varises esophagus di daerah persambungan gastroesophagus sampai menyebabkan pembentukan kaput medusa. Tapi ini jarang. Nah, di daerah vena-vena paraumbilicus atau dapat menyebabkan juga dia terjadinya vena varicose di kanalis analis. Nah, terutama dia tuh pada varises esophagus tuh mudah banget mengalami cedera akibat dari pemasukan makanan dan bakalan menyebabkan perdarahan yang mengancam nyawa pasien. Baik, di sini saya akan menjelaskan lagi anatomi permukaan materi mengenai jenis otot. Nah, pertama kita lihat dulu tuh di bagian kiri atas. Di bagian kiri atas itu dia terdapat adanya otot. Yang nomor 1 itu adalah garis gaya otot. Nomor 2 itu ada lengan pengungkit maya otot. Dan nomor 3 itu adalah sumbu rotasi sendi. Nah, pada otot rangka dia menggerakkan tulang-tulang pada sendinya dan mempunyai titik-titik origo yang tetap dan titik insersio yang fleksibel. Otot rangka itu dibungkus oleh satu fasia, perut otot atau venter caster, berhubungan dengan tulang melalui suatu tendo. Besarnya gaya yang dapat dihantarkan oleh suatu otot pada suatu sendi itu dia tergantung pada panjang pengungkitnya, yaitu jarak vertikal vektor gaya otot dan sumbu putar sendi itu sama dengan lengan pengungkit gaya. Panjang pengungkit bervariasi, dia tuh tergantung pada posisi sendi dan dikenal sebagai pengungkit yang virtual. Terus kita lanjut ke bagian kanan atas, tuh bagian otot nih. Ada stratum fibrosum, ada stratum sinovial, dan ada stratum sinovial tuh dibagi dua, ada pars parietalis dan juga pars tendinea. Terus ada yang warna ungu, cavitas sinovialis, ada mesotendium, terus ada tendo dan epitendineum. Nah, sarung tendo mengurangi friksi selama pergerakan dan melindungi tendo yang didefleksikan oleh otot dan tulang. Komposisi suatu tendo mirip dengan komposisi kapsul sendi. Lapisan dalam sarung tendo, stratum sinovial, pars tendinea, itu dia adalah bagian tendo, sedangkan lapisan luarnya kayak stratum sinovial, pars parietalis, itu adalah bagian dari stratum fibrosum sarung tendo. Celah antara kedua lapisan tersebut atau cavitas sinovialis itu berisi cairan sinovial atau sinovia. Pembuluh darah kecil mencapai tendo melalui vincula brevia dan longa. Itu bisa kita lihat tuh di bagian bawah ada gambar A sampai G. Gambar A itu dia satu kepala. Serabut-serabut ototnya sejajar, itu disebutnya sebagai musculus fusiformis. Yang B itu bisa dilihat ada dua kepala, disebutnya musculus biceps. Kalau yang C itu ada dua perut, serabut-serabut ototnya sejajar tuh musculus biventer. Yang D itu ada banyak kepalanya, tuh kita sebut sebagai musculus planus. Yang E itu otot berperut banyak dengan perpotongan-potongan tendo, itu musculus intersectus. Yang F ada otot unipenatus, biasanya disebut sebagai musculus semipenatus. Yang G itu adalah otot bipenatus, jadi disebutnya sebagai musculus bipenatus.
Nah, dari sudut pandang fungsional, sistem muskuloskeletal pasif dan aktif dapat dibedakan jadi dua. Ada muskuloskeletal pasif dan juga aktif. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi anatomi permukaan. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.